Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 2 September. Semangat ya menjemput rezeki, wes. Jadi hari Senin ini pasti kita bakalan menyimak beberapa berita terhangat yang sudah dirangkum oleh redaksi selama hari Minggu kemarin. By the way, selamat datang bulan September dan juga selamat datang tahun baru Islam. Pasti kita harus menyambut tahun baru ini dengan bismillah ya. Semoga bisa lebih baik dari tahun kemarin. Langsung saja nih kita melangkah ke berita pertama. Jadi Bolowarmo, tim Resmo Polres Pasuruan membekuk 4 orang pencuri kabel grounding tower. Kawanan ini terbilang spesialis dan sudah menyasar di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jadi ada 4 orang yang sering banget melakukan pencurian kabel yang masuk dalam sistem penangkal petir. Nah, mereka itu saat itu ya, mereka berhenti hendak mengganti plat nomor mobil yang digunakan untuk mencuri. Jadi, waktu mencuri itu dia ganti-ganti plat mobil biar nggak ketahuan gitu. Dan ternyata 3 pelaku itu berasal dari Purwodadi dan 1 orang ada di Malang. Mereka tertangkap saat berada di Kabupaten Mojokerto. Jadi mereka selalu memberikan tanda pada tower sasaran dengan merekamnya baik berupa foto atau video, dan berbekal dengan obeng hingga gergaji, mereka kemudian beroperasi setelah melakukan perekaman lokasi. Diincar dulu tuh lokasinya, setelah itu mereka beraksi. Gimana sih? Udah dikasih enak-enak, ada kabel penangkal petir supaya nggak kena ke warga-warga, malah dicuri. Lanjut Bolowarmo, berita berikutnya. Ada kebakaran yang terjadi di tempat penggilingan padi di Desa Ngabar, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Jadi laporan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 11 siang. Tiba-tiba api tersulut dan menyambar hampir seluruh isi dalam bangunan yang berada di Sukodani. Seluruh bangunan terlihat gosong, berikut dengan seng maupun material atap berjatuhan menjadi puing. Mesin penggiling padi juga nampak hanya tinggal kerangka akibat dihajar api. Pemadaman ini juga berlangsung cukup lama, yakni sekitar 2 jam lamanya. Jam 2-an itu baru tim pemadam kebakaran selesai melakukan pemadaman. Ada dugaan jika kebakaran ini diduga karena korsleting listrik Bolowarmo. Pemicunya dari kabel listrik yang ada di dalam gudang penggilingan. Oke, langsung kita beralih ke berita berikutnya Bolowarmo. Mulai dari periode Januari hingga Agustus, capaian retribusi dari izin mempekerjakan tenaga asing di Kabupaten Pasuruan mencapai lebih dari 1,6 miliar. Jumlah ini cukup mendekati target yang ditetapkan. Jadi ada target sekitar 2,2 miliar lah untuk retribusi tenaga asing ini. Dan sampai pertengahan tahun ini capaian retribusinya telah menyentuh 1,6 miliar, berarti tinggal berapa? 400 jutaan lagi ya. Jadi Bolowarmo ada sekitar 202 tenaga kerja asing yang telah bekerja pada perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. 96-nya sudah membayarkan retribusi ke daerah, sementara 106 retribusinya langsung ke pemerintah pusat maupun provinsi. TKA ini sebenarnya masih baru untuk ketentuan membayar retribusi izin berada di pusat, sementara retribusi izin untuk TKA yang bekerja lebih dari 1 lokasi membayarkannya di provinsi. Kalau pada tahun 2018 lalu nih Bolowarmo, retribusi IMTA ini mencapai 2,6 miliar. Karena memang sekarang itu juga tenaga kerja asingnya menurun ya. Jadi semoga sampai akhir tahun ini capaian retribusinya juga sesuai target seperti itu. Oke Bolowarmo, kita lanjut ke berita berikutnya. Kayak iklan. Kemarin kita menyambut kehadiran tahun yang baru. Termasuk ribuan warga Krajengan Kabupaten Probolinggo yang dengan menggelar tradisi sedekah desa.
Jodang hasil bumi ini diarak keliling desa menyambut tahun baru Islam 1441 Hijriah. Dan ada rebutan hasil bumi yang menjadi puncak acara ini. Setidaknya Bolowarmo ada 5 jodang yang diarak keliling kampung oleh warga dari rumah dan dikumpulkan. Yang sebelumnya itu dikumpulkan di rumah kepala desanya. Terus jodang ini berbentuk gunungan hasil bumi yang merupakan sumbangan warga desa. Ada 1.700-an warga lah yang ambil bagian dalam tradisi ini. Setelah itu mereka melakukan kirap dan juga diakhiri dengan adanya rebutan hasil bumi. Tak sampai 10 menit Bolowarmo, aneka makanan ini, sedekah ini ludes di serbu warga. Aduh, seru deh kayaknya ya kalau ikut ya. Kalau di daerahmu bagaimana Bolowarmo tradisinya? Semoga rame juga ya, termasuk ini yang ada di daerah Rejoso Bolowarmo. Ada ratusan warga yang berkumpul di kantor kecamatan dan keren-keren nih pokoknya. Ada berbagai macam kegiatan yang memang diadakan untuk menyambut tahun baru Islam, begitu. Ini ada gerak jalan ala-ala santri juga yang diikuti oleh para Ipenu, Fatayat, Ansor, Muslimat, Banom-Banom NU dan sebagainya. Nah, ada yang menarik Bolowarmo karena setiap badan otonom NU ini memberikan suguhan gaya yang beragam. Ada yang yel-yel yang keren-keren seperti itu. Terus juga seragam-seragam yang serasi gitu. Nah, satu yang menarik ini ada yang meneriakan bahwa mereka santri derek kiai sampai mati begitu. Keren-keren Bolowarmo untuk menyambut tahun baru Islam ini. Banyak sekali suguhan yang diberikan termasuk di daerah-daerah baik di Probolinggo maupun di Pasuruan. Baiklah, itu tadi 5 informasi terhangat yang sudah hadir di weekend kemarin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk saksikan terus koran online di channel Warta Bromo TV. Pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.